Serangkaian ledakan terdengar di seluruh Ukraina, Rusia membalas serangan drone. Ya, media Ukraina melaporkan serangkaian ledakan di ibu kota dan beberapa kota lainnya. Pertahanan udara diaktifkan untuk menghalau dugaan serangan pesawat tak berawak atau drone dan rudal Rusia pada Kamis pagi, 4 Mei 2023. Beberapa ledakan terdengar di Kiev setelah pemerintah kota memperingatkan penduduk tentang serangan yang datang sekitar pukul 2 dini hari waktu setempat, kata laporan kantor berita Unian. Pada saat yang sama, ledakan dilaporkan di Odessa, kantor berita RBC Ukraina yang melaporkan. Penduduk setempat membagikan foto dan video yang belum dikonfirmasi tentang serangan yang diklaim di Telegram. Seruan kepada masyarakat untuk memperhatikan peringatan tentang ancaman rudal juga datang dari wilayah Nikolaev, Poltava, Chernihiv, Sumy, Kharkov, dan juga Dnipropetrovsk. Kementerian Pertahanan Rusia juga sejauh ini masih belum mengomentari laporan serangan terbaru tersebut. Serangan yang dilaporkan itu terjadi setelah Ukraina diduga meluncurkan 2 serangan drone yang dimaksudkan untuk menyerang kediaman Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin. Drone itu dijatuhkan menggunakan langkah-langkah peperangan elektronik dan tidak menimbulkan korban ataupun kerusakan, menurut kantor Presiden Rusia. Kami menganggap ini sebagai aksi teroris yang direncanakan sebelumnya dan upaya melawan Presiden Rusia. Dan Rusia berhak membalas dengan cara, tempat, dan waktu yang dipilihnya. Tegas pernyataan itu. Dan informasi yang terakhir, Kremlin diserang oleh drone. Mantan Presiden Rusia menyerukan pembunuhan Zelensky. Ya, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev melontarkan seruan bernada keras untuk menghabisi nyawa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Seruan itu disampaikan setelah Moskow menuding Kiev mendalangi serangan drone ke Kremlin yang disebut percobaan pembunuhan terhadap Presiden Vladimir Putin. Seperti dilansir oleh FVP dan kantor berita Rusia TASS pada Kamis kemarin, Medvedev yang menjabat Presiden Rusia di tahun 2008 sampai 2012 ini merupakan sekutu terdekat Putin dan kini menjabat sebagai wakil ketua Dewan Keamanan Rusia. Ya, setelah serangan teroris hari ini, tidak ada opsi lainnya selain pemusnahan fisik Zelensky dan komplotannya, cetus Medvedev dalam pernyataan via Telegram pada Rabu 3 Mei waktu setempat. Lebih lanjut, Medvedev menilai Zelensky bahkan tidak diperlukan untuk menandatangani instrumen penyerahan diri tanpa syarat. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut maksud pernyataannya ini, namun tampaknya merujuk pada perang yang berlangsung di wilayah Ukraina. Seruan keras dari Medvedev itu dilontarkan setelah Rusia menyebut 2 drone yang menargetkan kompleks Kremlin di Moskow, tepatnya di area kediaman Putin pada Rabu malam kemarin berhasil ditembak jatuh dan puingnya berserakan di halaman Kremlin. Putin tidak mengalami cedera karena sedang tidak berada di Kremlin saat serangan terjadi. Tidak ada korban jiwa lainnya dalam serangan drone tersebut. Namun Moskow menyebut serangan drone itu sebagai aksi teroris dan percobaan pembunuhan oleh rezim Kiev terhadap Putin. Rusia secara terang-terangan telah menuding Ukraina sebagai dalang utama dari serangan drone itu. Dan di informasi yang terakhir, Rusia mengatakan pertahankan Ukraina sebagai negara merdeka bukan rencana Amerika Serikat. Ya, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev menyatakan mempertahankan Ukraina sebagai negara merdeka tidak termasuk dalam rencana Amerika Serikat. Dan hari ini Gedung Putih dengan mudah melanjutkan perang dengan Rusia hingga warga Ukraina terakhir, kata Patrushev dalam wawancara dengan harian Izvestia. Dia menegaskan pada saat yang sama pelestarian Ukraina sebagai sebuah negara tidak termasuk dalam rencana Amerika Serikat. Wawancara luas baru-baru ini bagaimanapun juga melihat pejabat itu berbicara tentang praktik berulang Amerika Serikat yang melanggar perjanjian internasional dan peningkatan pasukan NATO di sepanjang perbatasan Rusia di antara topik-topik hangat lainnya. Patrushev berkomentar Amerika Serikat tidak tahu apa itu perang sebenarnya karena negara mereka belum pernah mengalami tingkat permusuhan seperti itu di tanah mereka sejak tahun 1856. Dia menggarisbawahi bagaimana Gedung Putih Joe Biden terus-menerus melanggar perjanjian internasional saat bersiap untuk melanjutkan uji coba nuklir. Oleh karena itulah, elit mereka dengan gampang berbicara tentang perlunya untuk mempersenjatai diri dan menyebabkan kekalahan militer di Rusia dan mempersiapkan perang baru. Dia menambahkan mereka sudah melanggar perjanjian internasional dan secara terang-terangan bersiap untuk melanjutkan uji coba atom skala penuh. Menambah poin diskusi, dia mencatat Barat secara aktif menggunakan organisasi teroris dan ekstremis untuk melawan Rusia seperti pada tahun 1990-an di Kaukasus Utara. Sejenak beralih persneling ke kehadiran NATO di sepanjang perbatasan Rusia, Patrushev menyatakan blok pertahanan itu terus meningkatkan jumlah pasukannya meskipun ada permintaan sebelumnya dari Moskow untuk mundur. Pejabat Rusia lebih lanjut mengindikasikan aliansi tersebut telah meningkatkan intensitas operasional dan juga pelatihan tempur pasukan. Penurunan terdalam dari politik Eropa modern terlihat jelas dalam contoh konferensi keamanan Munich yang para pesertanya hanya saling membaca manual pelatihan Amerika Serikat, menurut Patrushev dalam wawancara pada Selasa kemarin. Menurut dia, dengan menciptakan mekanisme NATO untuk kebutuhannya sendiri, Amerika Serikat sebenarnya telah menduduki Eropa. Dia menjelaskan dan komando NATO yang dikontrol Pentagon telah berinteraksi langsung dengan produsen senjata dan mengabaikan otoritas resmi negara lainnya.
Yang juga menjadi topik adalah langkah-langkah Jerman untuk secara efektif menghilangkan produksi intensif energi ekonominya sehubungan dengan sepenuhnya meninggalkan industri tenaga nuklirnya, sumber listrik yang handal dan ramah lingkungan. Pada April, Jerman menghentikan pengoperasian 3 unit tenaga nuklir yang terakhir dari pembangkit listrik tenaga nuklir di negara itu, yakni ISAR 2, Neckar-Westheim kedua, dan Emsland. Awalnya Berlin diyakini akan meninggalkan industri tenaga nuklir pada tahun 2022, namun rencana tersebut kemudian dirubah. Dia menambahkan sumber energi terbarukan yang diandalkan oleh pejabat Eropa tidak akan dapat sepenuhnya menggantikan energi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga nuklir. Patrushev juga mengambil kesempatan menyoroti bagaimana Barat benar-benar mengakui bahwa mereka tidak dapat eksis tanpa sumber daya alam Rusia. Dia menjelaskan para ilmuwan dan politisi Barat yang bias dengan tegas menyatakan hanya negara-negara kolektif Barat yang punya hak untuk membuang sumber daya alam yang tersedia di dunia. Serangkaian ledakan terdengar di seluruh Ukraina. Rusia membalas serangan drone. Ya, media Ukraina melaporkan serangkaian ledakan di ibu kota dan beberapa kota lainnya. Pertahanan udara diaktifkan untuk menghalau dugaan serangan pesawat tak berawak atau drone dan rudal Rusia pada Kamis pagi, 4 Mei 2023. Beberapa ledakan terdengar di Kiev setelah pemerintah kota memperingatkan penduduk tentang serangan yang datang sekitar pukul 2 dini hari waktu setempat, kata laporan kantor berita Unian. Pada saat yang sama, ledakan dilaporkan di Odessa, kantor berita RBC Ukraina yang melaporkan. Penduduk setempat membagikan foto dan video yang belum dikonfirmasi tentang serangan yang diklaim di Telegram. Seruan kepada masyarakat untuk memperhatikan peringatan tentang ancaman rudal juga datang dari wilayah Nikolaev, Poltava, Chernihiv, Sumy, Kharkov, dan juga Dnipropetrovsk. Kementerian Pertahanan Rusia juga sejauh ini masih belum mengomentari laporan serangan terbaru tersebut. Serangan yang dilaporkan itu terjadi setelah Ukraina diduga meluncurkan 2 serangan drone yang dimaksudkan untuk menyerang kediaman Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin. Drone itu dijatuhkan menggunakan langkah-langkah peperangan elektronik dan tidak menimbulkan korban ataupun kerusakan, menurut kantor Presiden Rusia. Kami menganggap ini sebagai aksi teroris yang direncanakan sebelumnya dan upaya melawan Presiden Rusia. Dan Rusia berhak membalas dengan cara, tempat, dan waktu yang dipilihnya. Tegas pernyataan itu. Dan di informasi yang terakhir, Kremlin diserang oleh drone. Mantan Presiden Rusia menyerukan pembunuhan Zelensky. Ya, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev melontarkan seruan bernada keras untuk menghabisi nyawa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Seruan itu disampaikan setelah Moskow menuding Kiev mendalangi serangan drone ke Kremlin yang disebut percobaan pembunuhan terhadap Presiden Vladimir Putin. Seperti dilansir oleh FVP dan kantor berita Rusia TASS pada Kamis kemarin, Medvedev yang menjabat Presiden Rusia di tahun 2008 sampai 2012 ini merupakan sekutu terdekat Putin dan kini menjabat sebagai wakil ketua Dewan Keamanan Rusia. Ya, setelah serangan teroris hari ini, tidak ada opsi lainnya selain pemusnahan fisik Zelensky dan komplotannya, cetus Medvedev dalam pernyataan via Telegram pada Rabu 3 Mei waktu setempat. Lebih lanjut, Medvedev menilai Zelensky bahkan tidak diperlukan untuk menandatangani instrumen penyerahan diri tanpa syarat. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut maksud pernyataannya ini, namun tampaknya merujuk pada perang yang berlangsung di wilayah Ukraina. Seruan keras dari Medvedev itu dilontarkan setelah Rusia menyebut 2 drone yang menargetkan kompleks Kremlin di Moskow, tepatnya di area kediaman Putin pada Rabu malam kemarin berhasil ditembak jatuh dan puingnya berserakan di halaman Kremlin. Putin tidak mengalami cedera karena sedang tidak berada di Kremlin saat serangan terjadi. Tidak ada korban jiwa lainnya dalam serangan drone tersebut. Namun Moskow menyebut serangan drone itu sebagai aksi teroris dan percobaan pembunuhan oleh rezim Kiev terhadap Putin. Rusia secara terang-terangan telah menuding Ukraina sebagai dalang utama dari serangan drone itu. Dan di informasi yang terakhir, Rusia mengatakan pertahankan Ukraina sebagai negara merdeka bukan rencana Amerika Serikat. Ya, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev menyatakan mempertahankan Ukraina sebagai negara merdeka tidak termasuk dalam rencana Amerika Serikat. Dan hari ini Gedung Putih dengan mudah melanjutkan perang dengan Rusia hingga warga Ukraina terakhir, kata Patrushev dalam wawancara dengan harian Izvestia. Dia menegaskan pada saat yang sama pelestarian Ukraina sebagai sebuah negara tidak termasuk dalam rencana Amerika Serikat. Wawancara luas baru-baru ini bagaimanapun juga melihat pejabat itu berbicara tentang praktik berulang Amerika Serikat yang melanggar perjanjian internasional dan peningkatan pasukan NATO di sepanjang perbatasan Rusia di antara topik-topik hangat lainnya. Patrushev berkomentar Amerika Serikat tidak tahu apa itu perang sebenarnya karena negara mereka belum pernah mengalami tingkat permusuhan seperti itu di tanah mereka sejak tahun 1856. Dia menggarisbawahi bagaimana Gedung Putih Joe Biden terus-menerus melanggar perjanjian internasional saat bersiap untuk melanjutkan uji coba nuklir. Oleh karena itulah, elit mereka dengan gampang berbicara tentang perlunya untuk mempersenjatai diri dan menyebabkan kekalahan militer di Rusia dan mempersiapkan perang baru. Dia menambahkan mereka sudah melanggar perjanjian internasional dan secara terang-terangan bersiap untuk melanjutkan uji coba atom skala penuh.
Menambah poin diskusi, dia mencatat Barat secara aktif menggunakan organisasi teroris dan ekstremis untuk melawan Rusia, seperti pada tahun 1990-an. Seperti pada tahun 1990-an di Kaukasus Utara, sejenak beralih persneling ke kehadiran NATO di sepanjang perbatasan Rusia, Patrushev menyatakan blok pertahanan itu terus meningkatkan jumlah pasukannya meskipun ada permintaan sebelumnya dari Moskow untuk mundur. Pejabat Rusia lebih lanjut mengindikasikan aliansi tersebut telah meningkatkan intensitas operasional dan juga pelatihan tempur pasukan. Penurunan terdalam dari politik Eropa modern terlihat jelas dalam contoh konferensi keamanan Munich yang para pesertanya hanya saling membaca manual pelatihan Amerika Serikat menurut Patrushev dalam wawancara pada Selasa kemarin. Menurut dia, dengan menciptakan mekanisme NATO untuk kebutuhannya sendiri, Amerika Serikat sebenarnya telah menduduki Eropa. Dia menjelaskan dan komando NATO yang dikontrol Pentagon telah berinteraksi langsung dengan produsen senjata dan mengabaikan otoritas resmi negara lainnya. Yang juga menjadi topik adalah langkah-langkah Jerman untuk secara efektif menghilangkan produksi intensif energi ekonominya sehubungan dengan sepenuhnya meninggalkan industri tenaga nuklirnya, sumber listrik yang handal dan ramah lingkungan. Pada April, Jerman menghentikan pengoperasian 3 unit tenaga nuklir yang terakhir dari pembangkit listrik tenaga nuklir di negara itu, yakni Isar 2, Neckar-Westheim kedua, dan Emsland. Awalnya, Berlin diyakini akan meninggalkan industri tenaga nuklir pada tahun 2022, namun rencana tersebut kemudian dirubah. Dia menambahkan sumber energi terbarukan yang diandalkan oleh pejabat Eropa tidak akan dapat sepenuhnya menggantikan energi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga nuklir. Patrushev juga mengambil kesempatan menyoroti bagaimana Barat benar-benar mengakui bahwa mereka tidak dapat eksis tanpa sumber daya alam Rusia. Dia menjelaskan para ilmuwan dan politisi Barat yang bias dengan tegas menyatakan hanya negara-negara kolektif Barat yang punya hak untuk membuang sumber daya alam yang tersedia di dunia.